Argumentasinya begini, memang sekilas masuk akal kan. Memang beliau itu orang yang ahli di bidang ilmu perbandingan agama kan. Ya. Jadi memang dia ahli di bidang perbandingan agama, tapi bukan ahli fikih. Jadi ahli itu ada tempatnya masing-masing loh. Bidangnya masing-masing. Dia ahli di bidang perbandingan agama, belum tentu ahli di bidang fikih, belum tentu. Yang ahli di bidang fikih belum tentu ahli di bidang perbandingan agama. Jadi ada bidangnya masing-masing. Ketika seorang ulama perbandingan agama masuk ranah fikih, pasti kemungkinan besarnya salah juga. Ya, adalah kesalahannya ya. Ada. Makanya cara menilai orang itu bukan terletak pada gelarnya dokter, gelarnya profesor, atau ini ulama level internasional. Bukan begitu cara menilai. Lihat nalarnya itu loh. Nalar berpikirnya lurus nggak? Oke. Sekarang saya uji pendapat Zakir Naik kan. Saya lihat di videonya itu bahwa Maulid Nabi itu bid'ah. Alasannya apa? Orang merayakan Maulid. Alasannya apa? Cinta katanya. Kalau cinta, sahabat lebih cinta lagi. Sahabat aja yang lebih cinta pada Nabi nggak berbuat Maulid tuh. Terus apa kalian berbuat Maulid? Mengadakan mau inovasi, bikin ibadah baru, bikin kreasi. Ibadah itu nggak boleh berinovasi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Oke guys, kita jumpa lagi bersama saya Komarudin di channel Dulur Official. Channel ini bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke guys, untuk tema pembahasan kita kali ini, kita masih membahas mengenai arti bid'ah. Karena bid'ah ini salah orang mengartikannya, bahkan ada ulama kelas internasional yaitu Zakir Naik yang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah. Maka dari itu, apakah perkataan ulama internasional ini benar? Kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Abdul Rozak. Akan tetapi, sebelum ke dalam pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke guys, kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Oke, Abdul Rozak, menurut pendapat Anda, ini Zakir Naik kan ulama udah sangat terkenal, ibaratnya udah ulama internasional. Iya. Tapi Zakir Naik pernah mengatakan bahwa Maulid Nabi itu bid'ah. Lalu bagaimana tanggapan Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini, saya juga pernah lihat di video kan bahwa Zakir Naik itu mengatakan bahwa Maulid itu bid'ah kan. Argumentasinya begini, memang sekilas masuk akal kan. Nah, sebelum saya bahas ke situ, saya ingin terangkan dulu tentang kapasitas Zakir Naik. Memang beliau itu orang yang ahli di bidang ilmu perbandingan agama kan. Ya. Jadi memang dia ahli di bidang perbandingan agama, tapi bukan ahli fikih. Jadi ahli itu ada tempatnya masing-masing loh. Bidangnya masing-masing. Dia ahli di bidang perbandingan agama, belum tentu ahli di bidang fikih, belum tentu. Yang ahli di bidang fikih belum tentu ahli di bidang perbandingan agama. Jadi ada bidangnya masing-masing. Ketika seorang ulama perbandingan agama masuk ranah fikih, pasti kemungkinan besarnya salah juga. Ya, adalah kesalahannya ya. Ada. Makanya cara menilai orang itu bukan terletak pada gelarnya dokter, gelarnya profesor, atau ini ulama level internasional. Bukan begitu cara menilai. Lihat nalarnya itu loh. Nalar berpikirnya lurus nggak? Oke. Sekarang saya uji pendapat Zakir Naik kan. Saya lihat di videonya itu bahwa Maulid Nabi itu bid'ah. Alasannya apa? Orang merayakan Maulid. Alasannya apa? Cinta katanya. Kalau cinta, sahabat lebih cinta lagi. Sahabat aja yang lebih cinta pada Nabi nggak berbuat Maulid tuh. Terus apa kalian berbuat Maulid? Mengadakan mau inovasi, bikin ibadah baru, bikin kreasi. Ibadah itu nggak boleh berinovasi gitu. Sesuka hati nggak boleh. Cukup apa yang dikerjakan Nabi. Tetap sama seperti Wahabi yang gini. Argumentasinya itu. Jadi kalau memang Maulid itu baik katanya, mungkin sahabat sudah melakukannya. Kata Zakir Naik. Kalau memang baik, kalau memang bagus, sahabat sudah melakukannya. Sahabat lebih cinta lagi. Tapi buktinya sahabat aja tidak melakukan katanya. Itu argumentasi sekelumit. Sekarang saya ingin bantah. Saya ini bukan lagi dibantah. Saya luruskan pemikiran begitu. Zakir Naik tidak paham bahwa yang dia gunakan itu termasuk logika mundur.
dalam ilmu logika tuh. Logika yang bagus itu logika yang maju. Ya, ya. Kalau dia mengatakan bahwa kalau maulid itu baik, mungkin sahabat sudah melakukannya kan. Itu kan mundur kan. Ya, ya. Dalam arti waktunya mundur, tarik ke belakang. Padahal yang namanya kebaikan itu dia akan terus berkembang dan mengembang, itu loh konsepnya itu. Peradaban ini seiring berjalannya waktu dia akan terus berkembang. Ya. Teknologi berkembang nggak? Berkembang dan maju kan. Berkembang. Dunia kedokteran berkembang nggak? Berkembang. Semuanya berkembang loh. Dunia saintis berkembang, dunia kejahatan berkembang, dunia pendidikan berkembang, semuanya berkembang. Kejahatan berkembang, termasuk ibadah juga pasti berkembang seiring berjalannya waktu. Oke. Jadi nggak mungkin ditarik ke belakang itu. Begitu loh cara berpikirnya itu. Jadi perkembangan ibadah itu sesuai berjalannya waktu pasti terjadi. Bahkan orang-orang yang keluar-keluar, orang-orang salafi itu katanya ibadah harus ada zaman Nabi, mereka keluar-keluar di YouTube tuh ada Nabi bikin contoh begitu. Kalau otaknya sehat itu keluar-keluar di YouTube mengadakan dauro, bahkan saya kena sendiri itu dia debat dengan orang non muslim. Apa pernah Nabi seperti itu kumpul di suatu ruangan? Belum pernah. Apa pernah sahabat begitu? Akhirnya menghantam diri sendiri kan? Ya. Karena yang dipakai itu logika bengkok, Zakir Naik itu. Padahal yang namanya ibadah itu secara fakta loh, itu berkembang dan mengembang. Itu secara fakta loh. Para sahabat, dia ibadahnya tidak bertentangan dengan syariat. Iya, zaman sahabat bikin ibadah baru. Generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in bikin ibadah baru. Generasi Ibnu Taimiyah bikin ibadah baru. Terus sampai zaman sekarang ibadah baru banyak. Jadi begitu ada ibadah baru itu, berpikiran jangan Nabi bikin nggak, Nabi contohkan nggak, itu berpikir dulu. Nggak ada dalam ilmu usul fikih kaidah seperti itu, nggak ada. Bahkan kaidah salaf bukan seperti itu, bukan. Jadi yang benar itu misalnya ada ibadah baru, berpikirnya itu bertentangan nggak ibadah ini dengan syariat ya. Iya. Kalau ibadah baru itu tidak bertentangan dengan syariat, artinya itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Oke. Nah, sedangkan Maulid Nabi ini kan, menurut Anda, apakah ada yang bertentangan dengan syariat? Nih, Maulid Nabi nih, kalau misalnya nuduh Maulid bid'ah, saya tantang berdebat. Tunjukkan, nih, kalau bisa yang paling pinter. Kalau saya debat, inginnya dengan yang paling pinter. Nanggung dengan orang-orang yang jahil. Saya mencari orang yang paling pinter itu dengan harapan diskusinya bisa dengan argumentasi. Kalau dia pinter kan punya argumen kan, beda dengan orang-orang jahil hanya bisa nyerang personal kan. Tunjukkan satu saja letak kesalahan Maulid Nabi di mana. Kasih pertanyaan dasar itu. Mereka bingung. Maulid Nabi kan isinya coba membaca sirah Nabi. Yang kedua itu sholawat. Yang ketiga itu ceramah agama, syiar agama. Yang keempat ini sedekah makanan. Yang kelima ini silaturahmi. 5 ini salahnya di mana coba? 5 itu semuanya hal positif ya? Positif dan dalilnya ada semua dan tidak bertentangan. Nggak ada yang bertentangan. Suruh tunjukkan letak salahnya di mana. Nanti melongo mereka itu. Lalu menurut Anda bagaimana cara memahami Maulid Nabi yang baik dan benar ini? Nah, di awal Maulid Nabi itu adalah ibadah yang baru. Ibadah yang baru itu jangan langsung divonis, oh bid'ah itu bukan itu definisinya. Maka kembali lagi ke definisi. Debat itu masuk dulu ke definisi. Ayo diskusi dengan siapa saja. Definisi kamu apa? Definisi saya apa? Sepakati dulu. Kalau misalnya tidak sepakat, silahkan definisi saya diuji, definisi kamu diuji, status ilmiahnya itu. Semuanya diuji. Runtun tidak logikanya itu, ada tidak blunder, ada tidak kejanggalan di situ. Wahabi ini kalau diuji blunder membingungkan. Kalau misalnya nggak pernah dikerjakan Nabi, nggak pernah diajarkan sahabat, ruqyah masal itu belum pernah sahabat bikin. Iya kan, orang sunatan masal nggak ada, Nabi bikin. Kenapa yang ini dituduh bid'ah Maulid Nabi, yang ini ruqyah masal nggak dituduh bid'ah? Itu kan artinya dalam bahasa politik diskriminasi namanya. Diskriminasi hukum. Pertanyaan saya, apakah Nabi mengajarkan diskriminasi hukum? Tidak ya. Apakah Quran mengajarkan? Tidak. Justru Quran mengajarkan keadilan. Iya kan, Nabi mengajarkan keadilan. Para sahabat mengajarkan keadilan soal hukum.
Nggak ada diskriminasi hukum. Jadi ajaran Wahabi bertentangan lagi dalam hal ini, melakukan diskriminasi hukum. Generasi sahabat nggak ada adil, Umar bin Khattab itu adil menegakkan hukum. Ada satu, Siapa? Abu Jahal. Paling Abu Jahal melakukan diskriminasi hukum. Harusnya kan kalau memang benar tidak dilakukan Nabi, semuanya harus dihantam bid'ah semua loh. Iya. Jangan pilih-pilih. Tidak tebang pilih. Ya. Iya kan? Oke, kalau tanggapan Anda seperti itu, lalu pertanyaannya, apakah ada manfaat Maulid Nabi ini? Manfaat Maulid Nabi itu subhanallah banyak sekali. Orang-orang awam yang biasa main game, biasa mabuk apa, akhirnya apa coba? Mudah-mudahan orang Salafi ini bisa paham dan mengerti apa sih manfaat Maulid Nabi ini. Banyak. Pertama nih, orang-orang yang nggak ngerti agama, misalnya yang biasa mabuk, yang biasa main game, yang nggak ngerti lah, datang ke Maulid Nabi. Ada kisah Nabi itu, ceritanya Nabi begini, akhlaknya Nabi begini, akhirnya mereka tahu kan siapa anak-anak Nabi, orang tua Nabi, bayangkan akhlaknya Nabi, akhirnya orang-orang awam itu tahu. Itu salah satu manfaatnya itu. Orang awam akhirnya tahu, orang awam akhirnya cinta, bayangkan. Ada rasa cinta akhirnya, yang tadinya nggak cinta berubah jadi cinta. Jadi Maulid Nabi ini ibaratnya mengenalkan sifat-sifat Nabi, kebaik-baikan Nabi kepada orang. Iya, membaca siru-siru Nabi, manfaatnya baik loh. Terus ada sedekah makanan di situ, manfaat lagi. Iya kan, ada silaturahmi di situ, ada baca sholawat di situ, rahmat Allah itu turun loh. Itu loh, banyak sekali Tapi manfaatnya. kenapa orang Salafi ini justru membid'ahkan itu? Itulah, Padahal manfaatnya sangat banyak sekali. karena tidak mau mengikuti pemahaman salaf. Mereka tuh sebenarnya bukan mengikut salaf. Coba cek salaf mana yang diikuti. Saya udah cecar tuh pertanyaan itu tuh. Mereka bingung salaf mana yang diikuti. Kalau misalnya dia jawab, saya mengikuti sahabat. Apakah sahabat membuat kitab? Apakah sahabat merumuskan hukum fikih? Enggak kan? Jadi salaf mana yang diikuti loh? Tetap kalau ikut sahabat harus jalur lewat imam mazhab itu. Sedangkan mereka juga tidak bermanhab. Mereka tidak bermazhab. Kalau orang tidak bermazhab itu artinya mereka bikin mazhab sendiri. Itu bahayanya tuh. Sedangkan kapasitas kecerdasan kurang, wawasan kurang, pengetahuan kurang, bikin mazhab sendiri gitu. Terus bagaimana menentukan hukum halal haramnya? Mana sunnah, mana wajib dalam sholat, mana makruh, bingung. Mungkin karena dari itulah mereka ini terkadang ajarannya membingungkan, Bingung. dan yang lain-lainnya. Oke, terima kasih banyak Abdul Rojak atas penjelasannya mengenai Maulid Nabi ini. Mudah-mudahan orang Salafi tidak salah paham lagi dalam memahami atau tidak selalu menuduh Maulid Nabi ini bid'ah, dan bid'ah. Oke guys, kita akan akhiri saja video kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.